Selamat sore. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita akan membuat suatu soal atau suatu aplikasi yang digunakan untuk kuis atau evaluasi pembelajaran di akhir nanti, di akhir perkuliahan atau UTS atau UAS atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Sebenarnya Quizizz ini sangat menguntungkan karena dia adalah salah satu platform yang gratis dan dia sangat mempermudah kita untuk mengevaluasi teman-teman. Ini contoh videonya. Jadi di luar negeri sana dia lebih menarik karena bisa sebagai lomba atau sebagai acuan kepada peserta didik untuk menjawab yang akhirnya menjadi suatu keasikan sendiri gitu. Dari sini, dari platform ini, kalau ingin membuat suatu soalan di aplikasi platform ini, kita bisa menggunakan yang pertama ada dua toolbar, yaitu ada join game and set up. Nah, kalau misalkan udah memiliki akun, kita bisa menggunakan login. Sedangkan kalau misalkan kita belum memiliki akun, kita menggunakan set up. Seperti itu. Nah, di sini kita memilih tadi kita klik sign up, kemudian kita bisa menggunakan sign up with email atau menggunakan sign up with Google. Karena kita selalu menggunakan email Google, maka kita bisa menggunakan sign up with Google. Nah, kita klik, kita tunggu karena ada dua, kita menggunakan ini. Nah, ini ada pertanyaan bahwasanya kita itu adalah seorang guru, seorang murid, atau seorang businessman. Karena kita adalah seorang dosen, maka kita bisa menganggapnya kita seorang guru, as teacher. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah masuk dalam platform Quizizz. Jadi ada beberapa toolbar atau bar ini yang ada ada email kita atau akun kita di sini. Nanti ada create a new quiz untuk membuat quiz kita, find a quiz untuk mencari quiz kita, my quizzes atau yang udah kita buat, quiz yang udah kita buat, ada report. Nah, report itu hasil dari quiz kita, kemudian class, collection, koleksi kita, memes atau beberapa foto-foto gitu. Kemudian ada ini yang untuk mengeluarkan, kalau ini setting untuk setting seperti itu. Di sini ada juga ada create a new quiz sama-sama begini, define a quiz sama seperti ini. Ini ada join game. Nanti join game ketika kita sudah melakukan join di sini. Oke. Kita akan membuat create a new quiz. Klik create new quiz. Nah, kita namakan kuisnya Pak. Misalkan kuis kita adalah gambar teknik. Nah, kemudian kita milih subjek relevannya apa? Subjeknya apa? Kalau gambar berarti desain. Atau education boleh, instructional teknologi juga boleh. Bebas. Next. Nah, habis itu kita mengklik write your own atau menulis dengan kita sendiri. Kalau teleport from the quiz library, kita kayak mencari dari Quizizz-nya, dari program Quizizz ini. Jadi kita menggunakan write your own. Nah, di sini kan ada pilihan banyak, ada 5 pilihan untuk mengutarakan pertanyaan kita. Jadi kita harus memilih salah satu. Kita mulai dari multiple choice. Multiple choice ini berguna untuk digunakan untuk pilihan ganda. Jadi pertanyaan dengan pilihan ganda. Kemudian checkbox. Kalau checkbox itu mengecek jawaban yang benar dan yang benar atau yang salah seperti itu. Kemudian jika fill in the blank itu kayak memberikan pengertian secara cepat atau secara pendek seperti itu. Sedangkan kalau poll adalah membandingkan suatu grafik. Dan sedangkan untuk open ended itu lebih ke saran. Jadi kalau yang open ended ini selalu benar. Seperti itu. Kita mulai dari multiple choice. Nah, ini ada suatu pertanyaan.
dan beberapa jawaban di sini. Kalau ingin menambahkan jawabannya, optionnya ada 5, ya tinggal klik add option ini. Nah, jika cuma 4, ya kita hapus salah satunya. Kita pertama menulis pertanyaan, kita cari pertanyaan dari kita. Misalkan alat komunikasi dalam bidang teknik, kita copy, kita taruh sini, kita edit biar nggak ada nomornya. Kemudian optionnya apa? Answer, istilahnya pilihan jawabannya ada apa? Ada 4 kan? Gambar teknik, simbol teknik, informasi teknik. Kita menggunakan yang pertama dulu. Nggak usah dikasih A dan B nya, kita melihat langsung jawabannya apa. Kemudian simbol teknik kita kopas semua. Kita semuanya ini. Nah, kita sudah menggunakan semuanya ini. Kemudian kita kalau jika ingin menggunakan add mathematical equation, ya bisa menggunakan ini. Dan bisa diedit juga kata-katanya nih. Answernya atau pilihan jawabannya bisa diedit dengan beberapa pilihan di sini. Ada banyak pilihan, buat miring, buat tebal, buat warnanya beda, buat garis, kemudian ada rumus, ada gambar juga, bebas kita menggunakan apa. Kemudian kalau untuk pertanyaannya sendiri juga bisa menggunakan rumus dan media, misalkan dengan suara. Apa suara ini adalah suara seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan tag standar atau merelasikan dengan standar-standar kita. Kalau yang ini adalah waktu untuk menjawabnya, kita memberi batas waktunya. Misalkan saya ingin memberi batas waktu cukup 10 detik untuk menjawab seperti ini. Nah, kita tinggal menekan aja. Setelah 10 detik nanti misalkan ada yang terlambat 10 detik itu, maka dia tidak bisa menjawab. Nah, kalau udah tahu nanti gambarannya seperti ini. Jadi nanti ketika ada ada di HP kita atau di layar komputer kita, maka akan munculnya seperti ini. Contoh munculnya, view-nya seperti ini. Save. Oh ya, jangan lupa kita akan harus memilih jawaban yang benar. Misalkan saya milih jawaban ini, nanti karena di sini nanti akan diacak jawabannya. Diacak, misalkan nggak selalu di gambar teknik di atas, bisa di bawah, bisa di tengah, atau bisa di lain sebagainya. Save. Nah, kita sudah mendapatkan satu pertanyaan. Kemudian habis ini multiple choice, kita menggunakan yang namanya checkbox. Nah, checkbox hampir sama dengan multiple choice, cuman dia peserta didik atau peserta kuis ini akan memilih salah satu saja, memilih beberapa jawaban yang benar. Memilih jawaban yang benar, coba kita langsung mencoba pertanyaan. Misalkan ini, gambar teknik dalam komunikasi disampaikan secara copy. Kemudian kita taruh di pertanyaan. Kemudian kita bisa pilih, misalkan di sini lisan. Ini tulisan. Ini simbol. Ini gambar. Ini ternyata yang benar adalah gambar dan simbol. Nah, setelah itu kita bisa men-set berapa, misalkan 20 detik. Itu kita save. Nah, ini untuk pertanyaan kedua dengan pilihan seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan fill the blank. Fill the blank ini digunakan untuk jawaban secara singkat. Misalnya kita menggunakan ini. Drafter adalah, ini kan jawabannya kan singkat. Adalah juru baca. Kunci juru titik. Kita bisa menggunakan juru. Jawabannya bisa menggunakan langsung dengan tulisan. Misalkan juru gambar harusnya langsungnya tulis gambar.
Alternatifnya apa? Misalkan ada dua pilihan. Misalkan constraint gambar juru apa? Juru drawing. Misalkan ada nanti pemilihannya. Misalkan ada yang nulis gambar, kemudian drawing, kemudian ini, nanti semuanya akan jawabannya benar. Untuk ini kita misalkan 60 detik. Save. Nah, jadi ada 3 cara untuk ini, untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kita poll. Nah, poll ini kan berapa istilahnya, ada pertanyaan apa yang untuk di jawaban yang paling banyak apa aja gitu. Kita hanya menggunakan 3 aja, jadi 3 pertanyaan, karena di poll ini tidak ada contoh pertanyaannya. Misal kalau open ended, kita terserah mau memberi pertanyaan apa, pasti jawabannya benar. Bagaimana komentar Anda, saudara, dengan adanya kuis ini? Nah, berarti kan ini pasti jawabannya benar. Makanya kita save. Misalkan kita kasih 3 menit untuk menulisnya. Kita save. Nah, jadi kita udah memiliki beberapa cara untuk istilahnya untuk memberikan pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada beberapa pilihan-pilihan yang ada di sini. Ternyata kalau misalkan kita ingin menampilkan suatu quizzes, kita harus mengikuti aturannya. Yang pertama adalah pick a relevant quiz name. Quiz namanya kan tadi sudah gambar teknik. Kemudian add a quiz image. Jadi ini harus ada gambar sampulnya. Misalkan sampulnya kita ngarang aja, cari misalkan di sini sampulnya. Select language. Bahasanya apa yang kita nanti gunakan? Bahasa Indonesia. Kita cari Indonesia kita cari. Nah, grade-nya yang nanti akan ditampilkan berapa? Dari grade 1 sampai grade 3. Boleh 5, boleh 10 juga, boleh 12, terserah, itu bebas. Terus siapa saja yang dapat melihat kuis ini? Jadi siapa saja yang bisa melihat, baru kita save. Kita tunggu. Oh, ternyata sudah dicentang semua. Maka dari itu kita bisa membuka kuis ini. Nah, setelah membuka nanti bisa digunakan. Kalau misalkan kita sudah memiliki pertanyaan, kemudian malas mengetik satu-satu ini, kita bisa mengimportnya dengan form spreadsheet. Nah, form spreadsheet ini nanti bisa di-download. Download template-nya di sini. Jadi nanti download template, kemudian dimasukkan ke template tersebut. Nanti bisa langsung masuk ke sini, tinggal di-upload. Nanti langsung dapat di sini, udah ditata oleh si quizzes tersebut, udah dibaca oleh quizzes tersebut. Kemudian desain. Nah, desainnya kan seperti ini, ada namanya apa, subjeknya apa, sama kayak tadi awal kita membuat. Yang kita gunakan nanti 1 sampai 10 saja grade-nya. Bebas sih mau berapa aja. Setelah kita membuat soal, maka kita klik finish quiz atau selesai quiz tersebut. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal kita menunggu yang dimaksudnya tinggal membuat play live. Klik play live. Nah, kita nanti milih klasik, tim atau tes. Kita menggunakan tes. Klasik. Langsung aja klik host game. Nah, ketika sudah memilih ini, nanti kita bisa share atau membagikan link kode ini, misalkan dengan Google Classroom, Remind, School Teknologi. Nanti tinggal ini di copy, ditaruh di Google Classroom untuk kita mengikuti ini. Nah, kalau sudah, kita coba aja, dia bakalan masuk atau tidak. Nah, ini udah ada namanya, kita ganti tes. Nah, kita bisa mengaktifkan, ada musik, ada atau lain sebagainya.
start game. Kita coba. Nah, kita tunggu. Nah, kita di sini kalau misalkan udah siap, misalkan kita berjanjian nanti pukul 9.00. Jadi ketika 9.00 kita bisa ngeklik startnya ini. Start. Kalau udah lengkap di sini kan udah lengkap, tinggal start. Nah, tinggal start di sini nanti akan waiting. Nah, ini udah masuk. Si pesertanya udah masuk. Ini nanti tergantung internetnya cepat atau lambatnya. Nah, ini kan daftar adalah juru. Tadi kan ada soal seperti ini. Ini batas waktunya ini batas waktunya. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada benar bisa kelihatan. Lanjut. Nah, ini poinnya jika benar dengan kecepatan tertentu pasti 900. Kalau ini adalah ini sudah dicontohkan. Jadi kalau benar seperti itu kita hanya bisa melihat dari sini. Jadi, jadi segini. Namanya ini. Jadi kita bisa menilainya dari sini nanti. Ternyata gede ya. Ini nanti bisa menulis. Nah, dari sini nanti kita bisa melihatnya. Melihat dari sini nanti berapa nilainya. Udah selesai kuisnya. Ketika udah selesai maka kita bisa melihat ternyata nilainya udah benar 4 dari 4 soal. Jadi seperti itu. Nanti kalau udah selesai bakalan seperti ini. Jadi ada review pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini kalau di guru atau di yang pemegang adminnya, ternyata ini udah selesai. Jadi ada nanti misalkan 10 soal, 20 soal, nanti kita bisa pantau nilainya berapa. Jadi misalkan si anak ini nilainya ini. Ketika udah selesai kita bisa menggunakan download resultnya, atau download hasilnya ini nanti bisa berupa spread lebih ke Excel. Downloadnya seperti Excel, nanti kita download. Nah, dari downloadan Excel ini kita bisa dapat nilainya, correct incorrect, jadi tinggal dapat ininya dapat nilainya berapa. Jadi nanti udah tahu nilainya si peserta itu berapa. Ya, mungkin cukup itu saja. Kalau misalkan kita udah selesai nanti tinggal exit. Nah, udah kembali lagi ke semula. Kalau misalkan kita nanti pengen logout atau udah selesai menggunakan kuisis ini, ya kita logout. Nah, gini. Pas, jadi kembali ke semula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tutorial pembuatan soal di kuisis ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sewajarnya. Akhir kata, selamat sore, selamat mencoba di